Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari salah seorang teman-teman tentang bagaimana hukumnya pekerja seks komersial. Sesungguhnya bahasan tentang pekerja seks komersial ini termasuk ranah daripada hukum pidana Islam atau fikih jinayah. Dan keahlian saya sebetulnya bukan di situ, tapi pada hukum keluarga Islam. Namun karena ada pertanyaan dari teman-teman, saya akan mencobanya untuk menjawab. Mudah-mudahan benar adanya. Pekerja seks komersial atau PSK, menurut saya istilah ini kurang tepat. Lebih tepat dengan istilah wanita tunasusila. Karena kalau dikatakan sebagai pekerja, dia harus dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan. Dia harus memiliki kartu kuning apabila sedang menganggur. Kemudian juga harus ada target gajinya berapa dan lain-lain sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Makanya menurut saya tidak tepat kalau dikatakan sebagai pekerja seks komersial, tapi lebih tepat disebut sebagai wanita tunasusila bisa dilihat dari sudut pandang ilmu-ilmu sosial. Kemudian juga tentang lelaki yang membelinya suka disebut dengan istilah hidung belang, juga kurang tepat. Karena yang hidungnya belang menurut saya adalah kuda zebra ya. Lebih tepat bagi mereka disebut sebagai lelaki tunasusila. Baik, tetap akan saya istilahkan dengan pekerja seks komersial sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman tadi. Dalam kehidupan sekarang ini, keberadaan wanita tunasusila atau pekerja seks komersial merupakan fenomena yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaan mereka menimbulkan pro dan kontra. Apakah termasuk kaum yang tersingkirkan atau kaum yang terhina? Meskipun demikian, hal ini sebagian besar disebabkan biaya hidup yang mahal. Pertama, tentang penyebabnya dulu. Penyebab maraknya PSK di tengah masyarakat. Prostitusi bukanlah semata-mata merupakan gejala pelanggaran sosial, pelanggaran moral, melainkan perdagangan. Kegiatan ini merupakan bisnis yang menjanjikan karena banyaknya permintaan dari konsumen terhadap jasa pelayanan kegiatan seksual. Di Indonesia, pelaku prostitusi diberi sebutan pekerja seks komersial. Artinya, para perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Karena perdagangan semacam ini, mereka mendapat cap buruk sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak bermartabat. Akan tetapi, orang-orang yang mempekerjakan mereka tidak mendapatkan cap demikian, bahkan mendapatkan keuntungan yang besar. Jika dilihat dari pandangan yang lebih luas, kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya prostitusi itu adalah kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Jaringan dagangan ini juga membentang dalam wilayah yang luas dan kadang tidak di dalam negara, tetapi beberapa negara. Nasib PSK memang sangat miris. Mereka diperlakukan seperti mobil rental, semaunya si penyewa. Selain itu, perlu disadari bahwa prostitusi adalah penyakit sosial yang harus diberantas, atau setidaknya diminimalisir dan diatur secara tertib dan baik. Dua, kita langkah pada upaya perda dalam pemberantasan PSK. Beberapa daerah di Indonesia yang serius memerangi prostitusi, di antaranya adalah Indramayu, kabupaten yang merupakan sentra pengiriman PSK terbesar ini
telah menerapkan Perda nomor 14 tahun 2005 tentang pencegahan dan pelanggaran trafficking untuk eksploitasi seksual komersial. Kota Bandung yang menjadi salah satu daerah tujuan PSK juga mempersempit gerak prostitusi dengan memberlakukan Perda nomor 3 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan atau K3 dengan memberikan hukuman yang tinggi bagi berbagai pihak yang melakukan pelanggaran susila ini. Demikian pula Kabupaten Tanjung Balai, Karimun yang telah lama menerapkan Perda nomor 6 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan. Persoalan serius lainnya yang menghadang pemerintah kota dalam memberantas prostitusi adalah belum padunya unit-unit kerja. Misalnya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Disnakersos, yang tidak memiliki program nyata dalam menangani PSK yang terjaring razia. Baru kita lihat bagaimana PSK dalam pandangan hukum positif. Rencana Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kembali disosialisasikan saat ini telah dipersiapkan sejak tahun 1982. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan telah menyusun sebuah telaah kritis terhadap isi RUU KUHP tersebut. Beberapa di antara telaah kritis tersebut adalah seperti berikut. A. Pasal 419. Pada intinya, kedua pasal ini mengatur hukuman penjara maksimum 5 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan permukahan atau berzina dengan orang lain, sementara pelaku masih terkait dalam pernikahan. Pasal ini merupakan delik aduan, yaitu hanya dapat dilakukan penentuannya atau penuntutannya jika ada pengaduan dari suami atau istri. B. Pasal 420. Intinya mempidana penjara maksimum 1 tahun laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan sah, yang melakukan persetubuhan sehingga mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat. Delik itu juga merupakan delik pengaduan. Dengan pengaduan dilakukan oleh keluarga salah satu pelaku tindak pidana, kepala adat atau kepala desa atau lurah setempat. C. Pasal 422. Intinya mempidana penjara 2 tahun pasangan yang hidup sebagai suami istri tetapi tidak menikah secara sah. Delik ini juga merupakan delik aduan. Kemudian mari kita lihat bagaimana PSK dalam pandangan hukum pidana Islam. Zina adalah perbuatan keji yang mengakibatkan dosa besar dan merupakan seburuk-buruk jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Al-Isra ayat ke-32. Ulama menjelaskan bahwa kalimat janganlah kamu mendekati zina maknanya lebih dalam daripada janganlah kamu berzina. Artinya, jangan mendekati hal-hal yang berhubungan dengan zina, sehingga terbawa dan terlena hingga akhirnya berzina. Tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa zina termasuk perbuatan dosa besar. Hal ini berdasarkan ayat di atas dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila seorang hamba berzina, keluarlah iman darinya. Lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan. Maka apabila ia telah bertobat, kembali lagi iman itu kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan berbuat zina seorang yang berzina ketika ia berzina, padahal ia seorang mukmin. Tidak akan minum khamar ketika ia meminumnya, padahal ia seorang mukmin. Tidak akan mencuri ketika ia mencuri,
padahal ia seorang mukmin, dan tidak akan merampas barang yang orang-orangnya dengan mata mereka ketika ia merampas barang tersebut, padahal ia seorang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis di atas adalah bahwa mukmin itu tidak mungkin berzina, tidak mungkin minuman khamar, tidak mungkin mencuri, dan tidak mungkin merampas harta orang lain. Apabila ternyata ia melakukan hal-hal itu, maka hilanglah kesempurnaan iman dari dirinya. Artinya pada saat ia berzina, merampas, saat mencuri, berarti ia sedang tidak beriman. Selanjutnya, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah tua, dosanya lebih besar. Hal ini didasarkan sebuah hadis berikut. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak menyucikan mereka, dan tidak melihat mereka. Bagi mereka siksa yang sangat pedih. Golongan tersebut yaitu orang tua yang berzina, raja yang berdusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga apabila zina dilakukan oleh orang yang masih dalam status menikah atau pernah menikah, hukumannya lebih berat dibandingkan dengan orang yang belum menikah. Selanjutnya, kita sama-sama tahu kalau perbuatan ini sangat keji. Akan tetapi, perbuatan ini menjadi lebih membinasakan lagi, bahkan sangat biadab dan amoral apabila zina dilakukan dengan mahramnya, seperti anak kandung, ibu tiri, anak, saudara kandung, keponakan, atau bibi. Nah, demikian saudara-saudara. Kita lanjutkan dengan bahasan yang terakhirnya tentang bagaimana solusi memberantas PSK. Prostitusi adalah penyakit sosial yang selalu ada di setiap ruang sejarah perjalanan umat manusia. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa prostitusi mustahil dihapuskan. Prostitusi telah menjadi takdir sejarah yang tidak akan dapat pupus hingga akhir zaman. Namun demikian, hal itu dapat dikurangi dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, memberikan pendidikan moral bagi kaum perempuan, khususnya remaja putri, yang dapat menebalkan keimanan dan ketahanan mental mereka. Kedua, pemerintah harus menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Jika sanksi hukum positif terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jerak, maka sudah selayaknya konsep hukum pidana Islam untuk diupayakan agar dapat ditegakkan, antara lain dengan cara mengesahkan rencana undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dirumuskan secara baik oleh pasal 484 pada RUU KUHP tersebut. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini tentang pekerja seks komersial. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.